Penasaran gimana caranya lolos evaluasi trading di ProFirm? Nah, dalam ulasan kali ini kita akan bedah tuntas kerangka kerja matematisnya biar Anda bisa lulus tantangan trading dan dapat akun yang didanai. Yuk kita mulai. Jadi, gimana sih caranya biar bisa lolos evaluasi trading $50.000 secara sistematis? Ini tuh bukan soal hoki atau tebak-tebakan ya, ini soal punya sistem. Dan dalam 5 menit ke depan, kita akan kupas tuntas sistem itu. Target kita $3.000. Angka ini mungkin kedengarannya besar ya, tapi tenang, dengan rencana yang pas, ini sangat-sangat bisa dicapai. Dan kita akan kejar target ini dalam waktu yang ketat. Anggap aja ini bukan maraton, tapi lari sprint yang fokus. Cuma 5 hari untuk buktiin kalau Anda itu konsisten dan disiplin. Nah, ini dia peta jalan kita untuk beberapa menit ke depan. Kita mulai dari pahami tujuannya, lanjut ke cetak biru matematisnya, terus strategi eksekusinya, dan yang terakhir, ditutup dengan aturan disiplin yang paling krusial. Oke, kita langsung masuk aja ya. Semuanya itu berawal dari pemahaman. Kita harus tahu dulu nih, apa aja sih aturan main dari tantangan ini? Oke, ini dia aturan mainnya. Target profit $3.000 itu memang penting. Tapi coba deh perhatikan batas kerugiannya. Batas rugi maksimal $2.000 dan harian $1.000. Itu garis kematian kita. Nah, seluruh strategi yang akan kita bahas ini dirancang untuk ngejar profit sambil jaga jarak sejauh mungkin dari batas-batas ini. Sekarang, kita masuk ke jantung dari rencana ini. Di sini, kita singkirkan dulu emosi dan kita fokus 100% ke angka. Ini adalah pendekatan matematis murni untuk mencapai target kita. Daripada kita ngejar $3.000 sekaligus dalam satu hari yang bikin stres, kita pecah-pecah aja jadi target harian yang lebih masuk akal. Tujuannya simple, hindari overtrading. Dengan target harian kayak gini, tekanannya jadi jauh lebih ringan kan? Sekarang saatnya pilih senjata Anda. Kita fokus ke dua instrumen aja, MNQ atau kontrak mikro Nasdaq yang gerakannya cepat dan volatil banget. Dan MGC, kontrak mikro emas yang gerakannya lebih kalem dan stabil. Pilih yang mana? Tergantung gaya trading Anda. Kita mulai minggu ini pakai mode normal, terutama untuk hari pertama dan kedua. Ini mode paling aman. Coba lihat angkanya deh. Dengan resiko $200 per kali trade di MNQ, Anda bisa rugi 3 kali berturut-turut dan masih aman banget dari batas rugi harian $1.000. Tujuannya adalah bangun bantalan profit di awal. Nah, kalau udah punya sedikit profit dari hari-hari sebelumnya, baru deh kita masuk ke mode moderat. Di sini kita naikin sedikit ukuran posisi dan risikonya. Ini biar kita bisa capai target harian lebih cepat. Tapi ingat, ini cuma boleh dilakukan kalau kita udah punya modal dari keuntungan sebelumnya. Mode agresif ini ibaratnya jurus pamungkas kita. Ini cuma dipakai kalau Anda udah unggul jauh dan udah dekat banget sama target akhir. 1 atau 2 kali trade yang bagus di mode ini bisa langsung bikin Anda lulus evaluasi. Oke, rencana matematisnya udah jelas. Tapi pertanyaannya, gimana cara nemuin trade yang tepat buat dieksekusi? Rencana sebagus apapun, gak ada artinya tanpa sinyal masuk yang bagus. Yuk kita bahas 2 setup atau pola dengan probabilitas tinggi yang bakal kita pakai. Kerangka kerja kita, simple banget nggak ribet. Kita pakai time frame 15 menit buat lihat gambaran besarnya, buat paham arah pasar atau strukturnya. Kalau udah dapat, baru kita turun ke time frame 5 menit buat cari momen masuk yang presisi. Sebelum kita lanjut, kita samain persepsi dulu ya soal konsep dasarnya. Struktur pasar itu cara kita baca cerita yang diceritain sama harga. Apakah pasar lagi naik, turun, atau sideways? Nah, ini pertanyaan pertama yang harus bisa kita jawab. Strategi pertama kita itu namanya pullback, atau gampangnya ngikutin tren. Idenya sederhana, jangan pernah kejar harga. Kita identifikasi dulu tren utamanya di time frame 15 menit. Terus kita sabar nunggu sampai harga koreksi atau pullback ke area support. Misalnya ke indikator VWAP atau MA, baru deh kita cari sinyal masuk di time frame 5 menit. Strategi kedua kita adalah liquidity sweep atau yang sering disebut stop hunt. Nah, ini manuver yang pintar di pasar. Intinya, harga itu seringkali sengaja nembus level penting cuma buat memicu stop loss para trader, habis itu langsung balik arah dengan cepat. Tugas kita adalah manfaatin jebakan ini. Gini cara kerjanya, kita cari area di time frame 15 menit, di mana kira-kira banyak stop loss trader lain ngumpul. Kita tunggu harga nembus area itu, dan begitu harga dengan cepat balik lagi ke level semula, nah, itu sinyal kita buat masuk. Jadi, kita trading berlawanan arah dengan jebakan itu. Oke, strategi dan rencana udah di tangan. Tapi, semua itu nggak akan ada artinya tanpa disiplin. Sekarang kita bahas aturan-aturan yang paling penting.
Aturan yang nggak boleh, sekali lagi, nggak boleh dilanggar. Aturan-aturan ini adalah sabuk pengaman Anda, maksimal 3 kali trade. Kalah 2 kali, udah, selesai untuk hari itu. Capai target harian, selesai juga. Aturan ini mencegah dua musuh terbesar trader, serakah dan takut. Disiplin itu kunci buat jaga modal dan mental Anda. Nah, sebaliknya, ini nih hal-hal yang dijamin bakal bikin Anda gagal. Mengenali kesalahan-kesalahan ini sama pentingnya dengan tahu strategi yang benar. Jadi hindari semua ini sebisa mungkin. Ini dia perubahan pola pikir yang paling krusial. Anda di sini bukan buat jadi kaya dalam 5 hari. Anda di sini buat membuktikan kalau Anda bisa mengelola resiko secara konsisten. Jadi, fokus ke prosesnya, bukan cuma ke profitnya. Rencananya sudah ada di depan mata Anda, dipecah menjadi langkah-langkah matematis dan strategi yang jelas. Jadi, pertanyaan terakhirnya bukan lagi tentang pasar, tapi tentang diri Anda sendiri. Apakah Anda siap untuk menjalankannya dengan disiplin penuh?